Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat olahan ubi jalar. Ini enak banget, cara bikin sangat gampang, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai step pertama. Siapkan 300 gram ubi jalar. Di sini saya pakai ubi jalar warna putih ya. Langsung aja sekarang kita kupas. Ubi jalarnya sudah saya kupas dan cuci bersih. Sekarang kita iris ataupun kita potong. Langsung aja sekarang kita kukus ya si ubi jalarnya sampai empuk. Di sini saya sudah ready kukusan dan ini udah mendidih. Ubinya kita masukkan. Dan kita kukus sampai empuk. Oke, kalau ubinya sudah empuk ya, udah bisa ditusuk dengan sendok garpu seperti ini. Langsung aja kita angkat. Nah, saya hanya pakai 300 gram ubi jalar ya, yang sudah dikukus. Selagi masih panas, langsung kita haluskan. Untuk cara haluskannya bebas ya, bisa pakai sendok garpu ataupun alat yang lainnya. Sambil dihaluskan, saya akan tambahkan, di sini saya ready ada 5 sendok makan gula pasir. Kita aduk merata. Dan saya akan tambahkan juga pasta pandan ya. Ini opsional untuk penambahannya. Tidak ditambahkan juga nggak apa-apa ya. Kita tambahkan kurang lebih setengah sendok teh. Atau disesuaikan ya. Oke. Aduk merata. Oke, ini untuk penambahan pastanya udah tercampur ya. Sempurna, merata seperti ini. Sekarang kita dinginkan dulu ya, kita angin-angin. Ya, ini harus dingin dulu. Sambil menunggu ubinya dingin, sekarang kita siapkan keju ya. Di sini saya ready ada keju mozzarella. Kita hanya memerlukan 100 gram saja dan di sini saya punya 2 jenis keju ya, mozzarella. Kalau ini saya mereknya Procis mozzarella ya. Ini banyak dijual di supermarket, minimarket. Kalau ini mah keju mozzarella yang beli di toko frozen ya. Pokoknya opsional untuk penambahan kejunya, pasti ini lebih mahal daripada yang ini ya, yang dibeli di toko. Saya akan pakai yang ini. Langsung saja 100 gram kita pisahkan lalu kita parut dengan parutan keju. Nah, ini keju mozzarella sudah saya parut keju ya. Nah, ini ubi pandannya ya, udah dingin. Hasilnya seperti ini. Kita aduk lagi sampai halus. Oke. Ini ubi dan ini juga keju udah ready. Jadi sekarang si ubi ini kita bagi 12 bagian ya. Pokoknya disesuaikan aja untuk beratnya dikira-kira ya. Kalau nggak mau ditimbang, kalau mau ditimbang boleh tinggal bagi 12. Kita tukar posisi. Nah, ya. Kita ambil ya adonan ubinya. Kurang lebih 1 genggam kecil seperti ini. Ini saya pakai kira-kira beratnya 30 gram. Ya. Nah, kita bulatkan. Lalu kita isi dengan keju mozzarella. Posisinya megangnya gini ya, biar enakan. Nah, ya. Isi dengan keju ya. Nah, lihat ya. Kita tutup ya. Untuk kejunya saya pakai 1 sendok teh atau disesuaikan ya. Lalu kita tutup. Tutup rapat ya. Nah, udah tutup rapat gini, kita bulatkan, kita ratakan. Oke. Nah, ini udah oke ya. Nah, udah tertutup rapat. Kalau udah seperti ini kita pisahkan di wadah terpisah. Pokoknya kita lakukan semuanya sampai adonan ubinya habis. Oke. Nah, ini bola-bola ubi isi keju mozzarellanya sudah ready ya. Sudah saya bulat semua. Jadinya 12 biji. Kalau udah ready kita kesampingkan dulu. Sekarang kita siapkan bahan yang lainnya. Siapkan 2 butir telur ayam. Kita siapkan wadah ataupun mangkuk yang agak besar. Masukkan 2 butir telur ayamnya. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Dan ini ada 40 gram mentega yang saya cairkan ya.
masukkan. Lalu kita aduk merata, kita kocok. Kalau sudah tercampur, kita tambahkan. Di sini saya ready ada 170 gram tepung terigu. Tepung terigunya kita saring ya. Dan saya tambahkan juga ada 50 gram tepung maizena. Masukkan, lalu kita ayak ataupun kita saring. Oke. Sekarang kita aduk merata semua bahan. Sekarang kita uleni dengan tangan ya, supaya lebih kalis. Kita remas-remas, aduk sampai kalis ya, kita uleni. Nah, adonannya kita uleni ya kurang lebih 5 menit. Ya, sampai kalis pokoknya. Nah, oke, kalau udah dirasa udah kalis ya, udah seperti ini. Sekarang kita simpan dulu kurang lebih selama 10 menitan supaya lebih rileks ya. Kita tutup dengan serbet bersih ataupun apa aja ya. Setelah disimpan selama 10 menit, sekarang kita aduk lagi ya. Ini udah disimpan 10 menit. Aduk-aduk seperti ini. Nah, sekarang teksturnya udah lebih lentur ya. Kalau udah diaduk, kalau udah di uak-uak atau di emak-emak seperti ini, sekarang adonan ini kita bagi 12 ya, sesuai dengan si ubi yang tadi kita bikin. Ini kita agak samping ya, siapkan tepung terigu ya buat baluran. Dan ini si ini ya, ubinya ya. Jadi si ubinya sebelum kita pakai ini kita celupkan dulu ke dalam tepung terigu seperti ini. Ya. Nah, nanti baru kita pakai. Langsung aja kita ambil ya adonan. Pokoknya adonan semua ini dibagi 12 ya, sesuai dengan si ubi kejunya. Jadi saya pakai ini kurang lebih beratnya 35 gram. Kita pipihkan. Ini kita sedikit balur-balur dengan tepung ya, nggak apa-apa ini seperti ini. Nah, supaya tidak terlalu lengket. Nah, pipihkan seperti ini, pipihkan lalu kita kalau udah cukup ya, nah, kita ambil ini si ubi ya, yang udah kita balur dengan terigu. Nah, lalu kita tarik-tarik sedikit ya, jangan sampai sobek ya, hati-hati. Nah, tarik-tarik, satukan seperti ini. Nah, ya, kita pulir-pulir. Ya. Pulir-pulir, lalu diratakan ya. Dipulirkan dulu ya, supaya tidak terbuka. Nah, kalau udah gini, nah bulatkan. Boleh dibalur ya dengan terigu sedikit. Nah, udah bulat gini udah ya. Tapi di sini saya akan membentuknya jadi segi 4. Di sini saya ada cetakan ya, seperti ini. Ini opsional ya, nggak mesti. Ini mah cuma ala-ala saya aja. Jadi akan saya bentuk segi 4 si adonannya. Kita tekan-tekan. Kalau dia sudah cukup, ini kita angkat. Nah ya. Jadi segi 4 seperti ini. Jadi kita ratakan kiri kanannya. Oke, ini udah cukup ya, dirapikan seperti ini. Kawan-kawan nggak mesti segi 4 juga boleh ya. Mau bulat juga boleh. Nah, gampang ya. Jadi kita lakukan semuanya sampai adonannya habis ya. Gampang pokoknya, telatenin. Oke, ini kita pisahkan di wadah terpisah. Oke, untuk pencetakan kuenya sudah selesai ya. Jadi 12 biji. Oh ya, tadi saya lupa lagi bilang ya, pas mengadonin adonan di awal tadi, kalau adonan kawan-kawan terlalu lembek ya, boleh ditambahkan tepung terigu 1-2 sendok makan ataupun secukupnya. Karena tiap telur pasti ukurannya beda-beda ya, ada yang besar, ada yang kecil, pasti bisa lembek. Atau kalau terlalu keras ya, boleh ditambahkan sedikit air. Pokoknya disesuaikan aja dengan adonan masing-masing. Nah, kalau udah ready seperti ini, langsung aja kita panggang. Di belakang saya sudah siapkan teflon. Kita siapkan teflon ya, jadi kita nyalakan dengan api sedang cenderung kecil. Oke, lalu kita tambahkan ataupun kita kasih minyak ya, si teflonnya. Nah, agak banyak sedikit, tapi bukan banyak berarti harus ini ya, harus basah banget enggak. Nah, seperti ini ya, itu lagi. Oke, kita ratakan, tunggu sampai panas, nanti kuenya baru kita masukkan.
Nah, kalau teflonnya sudah panas ya, kita taruh kuenya. Apinya jangan besar-besar ya. Oke. Jadi si kue ini harus dibolak-balik ya. Jangan nunggu terlalu lama. Bolak-balik supaya nanti matang itu merata. Siapkan 2 alat seperti ini ya. Nah, ya. Bolak-balik. Ingat apinya jangan terlalu besar ya, sedang cenderung kecil aja. Nah. Oke. Tunggu beberapa saat, kita sampingnya ya kita panggang juga. Nah, seperti ini. Pokoknya semua sisi kita panggang ya. Nah, sekarang saya pakai tangan ya supaya lebih cepat. Kita bolak-balik sampai semuanya sisinya matang. Oke, ini untuk kuenya ya. Pokoknya semua sisi kita bolak-balik sampai berwarna kecoklatan seperti ini ya. Kalau semua sisi atas bawahnya udah kecoklatan seperti ini udah oke, udah matang, langsung aja kita angkat. Jadi kalau ada sisanya yang belum dipanggang, kita panggang ya. Kue ubi mozzarellanya sudah ready ya. Sudah saya panggang ataupun goreng semua. Wah, di sini aromanya sangat harum sekali. Langsung aja sekarang kita icip seperti apa rasanya. Sambil satu. Jadi ini di setiap sisinya itu udah matang ya. Tuh. Ya. Wow. Mari makan. Wah, mantap banget ya. Luar biasa. Enak banget ya. Jadi si tekstur kulit luarnya itu garing, gurih ya, harum dari telur. Dalamnya ubinya tuh lembut, manis, ditambah dengan moza yang mulur dan sedikit asin. Wah, perpaduan sangat pas. Ini luar biasa. Wow. Pokoknya saya rasa ini the best ya. Sangat rekomendasi. Cara bikinnya gampang, bahan-bahan super simpel, jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video kue ubi mozzarellanya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.